Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Novia Purwandari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan PTL Rencana Aksi Kedua, Pertemuan Kedua dengan materi Transaksi Bisnis Perusahaan. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah Canva dan Quizzes dengan model pembelajaran Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tolong ketua kelas pimpin doanya. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Saya absen dulu ya. Aulia Dwi Ramadhani, Ayu Zahra, Dela Amaria, Indah Nur Permatasari, Iskotin Nasiro, Leni Hoirunisa, Maulana Najwa, Melda Andreni, Nesti Ayu, Nur Zahra, Rara Eka, Rosa Zulaiha, Umi Ida, Reselin, Dwi Elisa, tidak. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Tapi kelihatan lemes sekali. Tadi kemudian mengucapkan salam, ada beberapa yang tidak menjawab. Kira-kira kalau hukum dari baca salam itu apa? Baca salam sunnah. Baca salam sunnah. Yang wajib itu apa? Menjawabnya. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Karena masih pagi ya. Harus tetap semangat. Oke, hari ini kita akan bahas materi yang sama dengan pertemuan kemarin, tapi kali ini kita akan presentasi, fokus pada kegiatan presentasi. Oke, sebelum memulai presentasinya, saya adakan ice breaking dulu. Silakan. Yang bisa silakan angkat tangan. Ini ada gambar. Siap? Siap ya. Tadi kan kalau saya ada lawan saya tunjuk. Dan harus bisa konsentrasi. Beberapa gambar yang bisa kalian sambungkan menjadi sebutan nama. Oke. Yang tadi ini apa? Yang tadi apa? Apa? Teka-teki itu sebuah gambar. Nah, kali ini aku
beda? Jawabannya Papeda. Pernah makan ini? Ada yang makan? Ada yang jualan di Banyuwangi? Ada. 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 Nggak tahu loh. Di mana itu? Ya, ada. Oh iya, iya, iya. Lain kali bisa dicoba ini. Oke, lanjut. Ada lagi kan ini? Oh, itu ada. Ya, coba keempat. Ayo, kalau gambarnya kayak gini, kalian tahu nggak? Ayo. Aku mulai dari Apa? Ada yang bisa? Hah? Soto? Soto ayam? Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Coba lihat ya. ada deh. Apa jawabannya kira-kira? Oh, benar lagi. Ada makanan ya, oke, sudah selesai. Dan kita pada pertemuan kali ini akan membahas transaksi perusahaan bisnis sama seperti pertemuan kemarin. Namun kemarin sudah beberapa materi yang kita bahas. Coba siapa yang masih ingat kemarin materi yang kita bahas apa saja? Ya, silakan, Tara. Tentang transaksi bisnis perusahaan, Bu. Tentang transaksi bisnis perusahaan. Oke, benar. Masih ingat tidak pengertian dari transaksi bisnis itu apa sih? Ada yang masih ingat? Siapa? Ya, silakan, ayo. Kegiatan ekonomi yang dilakukan suatu perusahaan yang memengaruhi perubahan jumlah harta utang Dan modal. Kegiatan ekonomi yang mempengaruhi beberapa akun, seperti contohnya apa aja tadi yang disebutkan Ayu? Harta, utang, modal. Oke, sih benar. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang masih ingat kemarin bahas apa? Iya, silakan tidak. Kemarin membahas macam-macam bukti transaksi. Iya, ada apa aja? Internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Sekarang kemudian tanya, siapa yang bisa memberikan contoh apa saja bukti transaksi internal, terus apa saja bukti transaksi eksternal? Coba siapa yang bisa menjawab? Oh, ternyata tandanya Vita. Silakan. Untuk yang internal apa aja? Bukti transaksi internal adalah bukti kas masuk, bukti kas keluar, bukti memorial, sedangkan bukti eksternal ada cek, taksi, Iya. kontak, kartu, dan Biliet giro. Oke, sudah benar. Beri tepuk tangan kepada teman-teman yang sudah bisa menjawab. Ya, jadi benar yang kemarin disampaikan kita bahas bareng-bareng, yaitu tentang transaksi bisnis perusahaan yang tadi sudah disebutkan pengertiannya, terus disebutkan macam-macam atau jenis-jenis dari bukti transaksi, ada internal dan eksternal, dan sudah bisa menyebutkan apa namanya tadi, contoh-contoh dari masing-masing bukti transaksi internal dan eksternal. Oke, pada pembelajaran kali ini masih sama tujuan pembelajarannya, yaitu menjelaskan kalian, saya harap bisa dapat menjelaskan transaksi bisnis dengan benar. Setelah itu menjelaskan kelompok transaksi bisnis dengan benar, dan yang ketiga menjelaskan jenis bisnis transaksi dengan benar. Yang keempat adalah mengimplementasikan pengaruh dari transaksi bisnis perusahaan dengan tepat. Yang terakhir adalah mengklasifikasi transaksi bisnis, baik itu perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Masih ingat tidak kemarin contoh dari perusahaan jasa apa yang kemarin saya tayangkan? Gojek. Terus contoh perusahaan dagang kemarin apa? Indomaret. Apa lagi? Yang manufaktur? Pabrik apa? Pabrik apa? Pabrik gula, bukan pabrik tebu ya? Oke, salah sebut sepertinya. Gula dari tebu, bukan pabrik tebu. Tidak ada pabrik tebu, adanya kebun ya. Oke, silakan saya minta tolong untuk dibentuk kelompok seperti yang kemarin. Kan kemarin sudah ada kelompok harta, utang, kelompok modal, dan kelompok pendapatan. Silakan, sudah bisa membentuk kelompok. Masih ingat ya kelompoknya? Masih ingat? Iya, silakan. Duduknya menyesuaikan, bisa menghadap ke saya dan bisa membentuk kelompok.
kemarin sudah saya koreksi untuk LKPD-nya, alhamdulillah semua di atas KKM semua. Ya, nilai tertinggi diperoleh oleh Nesti Ayu. Beri tepuk tangan kepada Nesti Ayu. Ya, pertama, jadi yang lain juga harus kalau Nesti bisa, kenapa yang lain tidak bisa? Ya, semua pasti bisa. Dan alhamdulillah juga semua di atas 75 semua. Silakan bisa diskusikan dulu, saya beri waktu sebentar. Untuk hasilnya mana? Yang berupa kertas manila? Kertas manilanya mana? Media kertas manilanya? Ya, silakan bisa diambil. Pendapatan, salah satu dokumen transaksinya tidak ada tanggalnya. Mungkin dari kelompok lain bisa menjawab dari pertanyaan dari kelompok pendapatan, karena di sini kan ada beberapa syarat dikatakan sah dokumen transaksi tersebut. Mungkin ada yang bisa? Ya, dari kelompok harta, silakan. Karena syarat dari sahnya dokumen transaksi itu harus ada tanggalnya. Oke ya, jadi benar yang dikatakan oleh Melda dari kelompok harta. Setiap kali dokumen transaksi itu hal yang penting harus ada, yaitu satu adalah komponen keterangan waktu. Ya, jadi setiap kali ada bukti transaksi, komponen yang pertama adalah harus adanya keterangan waktu. Coba dilihat di masing-masing kelompok sudah ada tanggal
tanggalnya semua kah untuk dokumen transaksi? Sudah semua tanggalnya. Nah, ya sudah semua. Kelompok modal sudah. Kelompok utang sudah semua ada tanggalnya. Ini tanggalnya mana? Oh iya di bawah. Oh tanggalnya malah di nomor ya di banyaknya. Oke. Jadi untuk dokumen transaksi dapat dikatakan sah. Yang pertama itu coba dibaca oleh Umi, silakan. Oh ya silakan, silakan. Yang keras suaranya biar dia dengar, biar temannya dengar. Syarat sah bukti transaksi. Yang pertama, bukti transaksi dibuat oleh Bukti transaksi dibuat oleh penjual. Misalkan gini, kalau misalkan dia beli misalkan di warung atau toko kelontong lah, toko kelontong. Biasanya kan jarang ya kalau toko kelontong itu membuatkan nota atau kwitansi setelah terjadi transaksi pembelian atau penjualan. Nah, bisa nggak kalau kemudian bisa kali terus kemudian sendiri tulis kemudian beli mie 5, beli susu 2, beli apa namanya shampoo sebanyak 3, bisa nggak kemudian tulis sendiri? Kemudian sebagai pembeli terus tulis sendiri notanya, boleh nggak? Nggak boleh. Bukti transaksi harus dan wajib ditulis oleh penjualnya atau penerima transaksinya. Terus yang kedua silakan dibaca kelompok modal, perwakilan modal sudah ya? Oh ya silakan kelompok harga. Aulia. Selanjutnya harus ada nama penjual atau penerima transaksi. harus ada nama penjual atau penerima transaksi. Ya, benar dikatakan. Jadi minimal satu nama. Jadi ada beberapa bukti transaksi itu yang ada dua nama, misalkan bagian akuntansi dan bagian penjualan. Dan juga ada yang hanya menyebutkan satu nama penerima transaksi, di mana penerima transaksi itu adalah penjual. Nah, yang ketiga silakan perwakilan dari kelompok utang. Tertulis jelas keterangan waktu terjadinya transaksi. Tertulis jelas keterangan waktu terjadinya transaksi seperti yang dikatakan oleh kelompok pendapatan tadi. Ada satu dokumen yang di mana tidak ada tanggalnya, dan itu tidak mungkin masih dikatakan dokumen transaksi, namun tidak sah karena tidak ada apa? Tidak ada yang keras, tidak ada atau keterangan waktu. Lanjut lagi setelah itu ya dibaca kelompok pendapatan perwakilan. Tertulis jelas barang atau jasa yang ditransaksikan. Tertulis jelas barang atau jasa yang ditransaksikan. Seperti contohnya kalian beli di Indomaret. Nah di Indomaret jelas kan beli apa aja, semua tercatat di situ. Tidak ada yang tertinggal atau kelebihan. Tuh. Oke, lanjut terakhir. Silakan mau baca perwakilan dari kelompok harta. Tertulis jumlah uang yang sesuai dengan pertukaran barang atau jasa. Tertulis jumlah uang yang sesuai dengan pertukaran barang dan jasa. Coba dari sini bisa nggak memberikan contoh? Kira-kira seperti apa? Jumlah uang. Tertulis jumlah uang. Contohnya di bagian mana? Coba kemudian ingin tahu kalau dokumen transaksi ini jumlahnya yang mana?
tulis di mana? Kamu tulis di situ. Punya siapa ya? Nah, kalau tulis 2 kali, grafiknya nggak ada ya? Enggak, yang diskusi kelompok aja nih. Iya. Kenapa? Ada yang salah? Oke. Sudah dihias semenarik mungkin, salah. Atau dikoreksi dulu. Silakan, mungkin ada dari beberapa kelompok, dicek lagi seperti kelompok pendapatan ini. Salah. Kelompok berapa? Modal. Ternyata salah menulis. Dilihat lagi, benar enggak itu yang kalian letakkan di kertas manila itu sudah benar enggak kalau kontak-kontak? Sudah benar enggak kalau itu kwitansi dan lain-lain? Dicek lagi, dicek kembali sebelum dipresentasikan di depan. Ada kesulitan lain tidak ada. Faktur apa ini? Tulis faktur. Nah, faktur ada 2, faktur ya sama bisa dibawa pakai spidol, ada yang bawa spidol biar jelas dari nanti kan dipasang di depan biar jelas sama semuanya kita. Banyak ya. Ini siapa yang beli online? Ayu. Beli apa ini Ayu? Beli apa? Buat pencak silat. Ini ada ongkirnya apa tidak? Ada. Mana ongkir keterangan ongkirnya? Tidak ada. Tapi di HP ada. Enggak. Apa kamu motongnya tidak sampai ongkos kirimnya? Berapa ongkos kirimnya ini? 14.000. 14.000. Dapat potongan, dapat subsidi berapa? 7.000. Lupa. Ini Ayu bayarnya pakai bayar di Indomaret atau transfer? COD. Biaya penanganan kan ada berarti harusnya. Oke. Enggak ada. Penanganan, biaya penanganan kalau itu kan ditambah sama biaya penanganan. Biaya enggak iya 1.000 yang biasanya. Ini Shopee apa Lazada? Oh, Lazada. Ada yang lain. Kelompok harta ada kesulitan, ada. Ini siapa yang habis belanja? Belanja sendiri? Oh, sama ibu. Beli skincare ini? Siapa yang pakai skincare-nya? Ibu apa Aulia sendiri? Ibu. Ibu pakai skincare Nivea ya? Nivea terus Acne Oil ya? Wow, bisa diganti lagi ya. Berbagi skincare sama ibunya ya.
jiwa muda. Oke, terus ini siapa yang transfer? Melda. Apa ini acaranya? Bayar wifi. Wifi. Oke. Berapa satu bulannya? 100.000. Melda punya apa namanya nomor rekening berarti kalau pakai free. Pakai punya mbaknya. Terus ini yang fotokopi siapa? Reni. Fotokopi apa, Ren? Dapat fotokopi dari mana ini? Fotokopi tugas kah? Terus apa buku tak? Ijazah. Oh, ijazah. Sudah dikumpulkan ijazahnya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Tapi ini sepertinya kurang nih. Apa? Kontan-kontan. Kontan-kontan kira-kira dari sini, dari yang masih bisa ditayangkan. Apa komponen apa yang belum ada di sini? Coba jadi. Apa? Apa kira-kira? Ya, terus ada nggak semua bukti transaksi penjualan menjual ya sudah jelas. Terus harus ada nama penjual atau penerima transaksi. Mana? Mana? Nah, pinter Linda. Nggak ada nama penjual tapi ada nama toko. Beda lagi kalau kan ada kan nota yang kosongan ya di atasnya. Nah, ketika itu tidak ada nama penjual sama sekali, tidak ada nama toko, itu dikatakan dokumen transaksi yang tidak sah. Ada nama penjual tapi ada nama tokonya. Oke, sip. Bentar. Transaksi kemarin sudah ditulis pada transaksi kemarin. Kantornya. Gimana ngomongnya? Butuh faktur penjualan. Kerja di mana? Kantornya itu kapal. Jarang loh bisa ditemukan karena nggak semuanya perusahaan dagang itu menerima transaksi secara kredit. Nah, ini sudah ada contohnya. Kalau ini sama ini sejenis ya sepertinya ya. Iya. Beda toko saja. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sama-sama suruh belanja. Ini siapa yang belanja ini? Ini Rara. Rara. Belanja apa, Rara? Di Fiona Tara. Belanja apa? Mana nama barangnya, Rara? Cilgo coklat. Kamu minum Cilgo, Rara? Iya, Bu. Iya, masih suka minum Cilgo. Iya, Bu. Oh iya, seperti sama anak saya berarti ini. Sukanya minum Cilgo. Terus yang ini di bawah, yang struk belanja di bawah siapa yang belanja? Umi. Beli apa Umi ini? Suruh ibunya beli apa ini? Kenapa? Diantar dulu, diantar dulu. Jauh sama Dari sini semua ini dari buku transaksi yang sudah kalian butuhkan itu yang ahli 5 itu ada nggak semua di sini? Coba dari sini sekarang lihat aja. Bukti transaksi di bawah penjual sudah benar, itu di bawah penjual sudah Bu. Ya. Terus harus ada nama penjual atau penerima transaksi yang mana? sama Penjual atau penerima transaksi. Ini Bapak Satria Pinanti tadi bapaknya siapa? bapaknya Rosa. Bapaknya
Rosa. Oke, bapaknya Rosa habis servis keyboard. Nah, ini servis keyboard berarti kan bapaknya sebagai apa? Penerima jasa ya, bukan penerima transaksi. Penerima transaksi yang mana? Yang mana penerima transaksi? Keterangan yang menunjukkan ini loh Bu, penerima transaksi atau penjualnya, penjual jasa. Ini kan penjual jasa yang mana? Yang ini coba ditunjukkan yang mana? Yang dikatakan penjual jasa di sini ya. Yang mana? Penjualnya yang mana ini? Bingung sendiri loh ya. Ini bapaknya Rosa. Ini siapa? Gimana? Oh, ini Bu. Nah ini ya, jadi bisa diwakilkan salah satu misalkan ya, ketika seperti tadi kelompok harta itu di struknya tidak ada nama penjualnya, tapi sudah diwakilkan ada nama perusahaannya, ya ada nama, ini juga malah dua, ada nama perusahaan juga, ada yang sebagai pemilik perusahaan juga, ya. Ini siapa ini tadi pembelinya ya atau penerima jasa. Oke, paham? Terus lanjut lagi yang ketiga jelas keterangan waktu, mana keterangan waktunya? Oke, keterangannya sudah jelas, tertulis jelas barang atau jasa yang ditransaksikan yang mana? Oke. Terus jumlah uang yang diterima yang ditukarkan, oke, sebesar 200.000. Bisa ya? Seperti ini juga, ini nggak ada nama penjual tapi ada kopnya untuk perusahaannya. Sama ini juga nggak ada tanda tangan tapi ada kopnya. Nah ini bahkan ada dua, ada kopnya, ada tanda tangan juga. Gimana? Oh iya, ini harusnya diterimanya, ditandatanganinya oleh Bastara Buana ini ya, berarti penjualnya. Tapi ini sudah ada perwakilan barcode merupakan jaminan dari perusahaan yang sudah siap, sip, benar. Oke, yang tadi ada tanda ada. Coba dari syarat sah di transaksi tersebut, ada nggak semua di yang kalian tampilkan di kertas manila ini? Mulai dari yang A, coba lihat. Ini transaksi dibuat oleh penjual, benar ini dibuat oleh penjual? Benar ya? Ini ya. Terus harus ada nama penjual atau penerima transaksi, adakah? Nggak ada, tapi ada apa ini? Sampelnya sudah diwakilkan ya. Ayo yang teliti ya. Yang ketiga, waktu. Mana waktu? Oke. Barang dan jasa yang ditransaksikan jelas. Apa ini tulisannya ini? Kunci pintu. Oke. Terus jumlah uang yang ditransaksikan berapa? Mana? 60.000. Ini juga sudah ya, nggak ada namanya, tapi di sini sudah ada perusahaannya, jadi sudah diwakilkan, nggak apa-apa. Terus ini apa ini? Siapa yang habis beli pop ice ini? Minta pakai nota kalau beli pop ice? Iya. Oh di luar. Jumlahnya mana? Tanggalnya mana ini tanggalnya? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Berarti salah dari 5 itu ada satu yang ada di sini. Terus ini lengkap dari 5 itu lengkap ya. Terus ini tanggal, terus jumlah, nama barang. Nah berarti ya logikanya kalau ditulis manual itu kemungkinan ada satu yang tertinggal seperti itu contohnya, itu ditulis manual. Beda lagi kalau menggunakan sistem transaksinya, pasti semua dicatat secara lengkap ya. Sudah semua diskusinya? Sudah. Ayo kenapa? Lapar
Sudah sarapan tadi? Belum. Harusnya sarapan dulu. Nanti makan bareng ya. Silakan ya. Oke. Kalau sudah cukup untuk waktu diskusinya, silakan. Siapa yang mau tampil pertama kali? Silakan relawan. Kalau tidak ada, ibu. Oh, alhamdulillah ya. Silakan kelompok dari Nasra. Kelompok apa? Silakan. Ini silakan sudah saya kira kami tidak bisa diambil dibacakan. Zara bisa sementara dibuka dulu maskernya biar kelihatan cantiknya, ya. Oh kan, makin cantik kalau lepas maskernya, biar jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok utang dan saya perkenalan diri saya Aizara Sofa dan ini yang nama saya Nurjana Fathujana. Saya Dila Amalia. Nama saya Maulana Suara. Akan membacakan hasil diskusi. Oke, silakan. Nah kan, ayo, belum ditentukan ini berarti siapa dulu. Yuk. Ayo, silakan. 2 dan A. Installator perusahaan jasa termasuk bukti transaksi eksternal. Yang B. Bukti pipa perusahaan jasa termasuk bukti transaksi eksternal. Yang C. Toko baju. Zahra, maaf saya potong, bisa kesini sedikit. Nah, sebentar saya matikan dulu untuk fokusnya. Oke, silakan. Bisa geser. Ayo silakan. Yang C. Toko baju perusahaan dagang termasuk bukti transaksi eksternal. Toko hijab. Yang D. Toko hijab perusahaan dagang termasuk bukti transaksi internal. Yang E. Surat pemberitahuan pemutusan listrik perusahaan jasa termasuk eksternal. Udah? Nomor 3. Iya, silakan bisa ditulis dulu untuk pengaruh transaksi. Ini sudah mengumpulkan 5 dokumen transaksi, sudah berarti sudah lebih dari 2, alhamdulillah.
Ini mejanya siapa ini di bawah ini? Ini. Beda. Dan silakan. Oke, karena ini tulisannya kalau dari sini masih kurang jelas, silakan untuk bisa satu kelompok gantian untuk maju melihat. Kalau tulisannya sudah jelas semua, tulisan yang di papan tulis yang ditulis oleh Ayu bisa jelas, bisa terlihat jelas. Yang kurang jelas kan gambarnya ya? Ya, silakan untuk kelompok dilihat untuk bukti transaksi yang sudah ditempelkan oleh kelompok utang. Silakan maju ya, melihat ya, memastikan benar enggak yang di dokumen transaksi sama yang transaksi pengaruhnya. Hati-hati. Kok malah gitu ya. Sudah? Coba dilihat sama pengaruhnya, benar enggak? Sama pengaruhnya yang ditulis sama kelompok berapa? Kelompok utang, silakan. Ada enggak tadi itu lengkap atau tidak yang sudah ditayangkan tadi? Yang syarat sah dokumen transaksi, ada semua enggak komponen-komponennya? Sudah? Silakan bisa duduk. Gimana? Jadi, ya silakan kelompok modal bisa maju melihat agar lebih jelas untuk dokumen transaksi dari kelompok utang. Dilihat juga untuk nomor 3 transaksi keuangannya. Disimpan dulu tanyanya, nanti ketika kelompok utang membuka pertanyaan, baru tanya, disimpan dulu pertanyaannya. Sudah, kelompok 2. Oke, kelompok 3 maju sudah. Silakan duduk. Gantian kelompok pendapatan. Silakan bisa kembali lagi. Sama ya prosedurnya, nanti kelompok selanjutnya seperti ini. Ya silakan dibuka untuk pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Yang Disampaikan.
modal. Apakah surat pemberitahuan pemutusan listrik merupakan contoh dari bukti transaksi? Nah, itu kan ada contohnya surat pemberitahuan pemutusan listrik. Menurut kalian, menurut kelompok utang itu masuk dokumen transaksi kah? Masuk. Setuju semua? Mungkin ada yang gimana, Vida? Elisa, ya Allah, lupa lagi saya, maaf. Silakan, Vida. Kelompok kami tidak, Bu, karena pada surat tersebut belum ada transaksi. Sifatnya masih pemberitahuan. Nah, ketika pelanggan membayar listrik baru dikatakan transaksi di mana jelas transaksinya dari pelanggan kepada PLN. Oke, benar ya. Jadi ketika ada surat pemberitahuan, benar yang disampaikan Vida, disampaikan oleh Elisa, terima kasih. Saya terpida-pida ya. Terima kasih untuk Elisa, sudah benar untuk pemberitahuan pemutusan listrik itu bukan merupakan dari contoh transaksi. Karena apa? Karena apa kira-kira? Ini perhatikan semua ya, masuk ke sana semua. Biar melihat wajahnya yang cantik kan. Nah, ini semua kan. Nah, nih, ini kan surat pemberitahuan pemutusan listrik ini. Saya tanya, kenapa kok siapa namanya Elisa itu mengatakan ini bukan termasuk dokumen transaksi? Kenapa? Karena apa kira-kira? Karena baru pemberitahuan, belum ada namanya apa? Transaksi. Nah, ketika si pelanggan, benar yang disampaikan oleh Elisa tadi, ketika pelanggan membayar listrik baru dinamakan transaksi. Ya, ini pemberitahuan itu kan merupakan apa? Peringatan ya dari PLN. Ayo segera bayar, kalau tidak bayar akan kami putus ya, kami putus. Nah, belum ada transaksi berarti bukan termasuk dokumen transaksi. Terima kasih untuk kelompok pendapatan masukannya, silakan. Dia maju ke sini semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan kelompok selanjutnya, siapa yang mau maju? Itu minta tolong untuk kelompok utang dibereskan. Ayo temannya membantu untuk menghapus. Ya, selanjutnya siapa? Terus persiapkan. Selanjutnya. Ya, silakan kelompok modal. Ini solusinya. Sudah, silakan bisa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok modal di presentasi. Perkenalkan, nama saya
juga. Jadi ada 3 orang yang membaca, 1 orang menulis. Jadi ketika yang 3 selesai membaca, langsung membaca untuk nomor 3-nya. Selesai menulisnya, jadi tidak tunggu. Tulisannya yang rapi ya. Biar temennya bisa lihat dari jauhan. Kelompok yang belum persiapkan. Duluan dari kelompok. Udah.
duduk kembali, sudah jelas ya? Ya, kelompok tang, silakan. Ya, hati-hati. Sudah? Sudah duduk? Sudah jalan? Ya, untuk kelompok pendapatan maju dulu. Sudah? Yuk, silakan. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan kelompok Hanta. Yang keras, Aulia. Dokumen transaksi yang mulia apakah itu benar dari perusahaan manufaktur? Gimana diulangi lagi? Dokumen transaksi yang mulia apakah itu benar dari perusahaan manufaktur? Coba dilihat yang di mana? Ya, coba dilihat benar apa tidak dari kelompok kalian sendiri. Menurut saya benar, karena di sini ada keterangan nama PT-nya, terus ada judulnya faktur. Oke. Ada kelompok lain yang kurang setuju mungkin atau sudah setuju semua? Ya, sudah dari kelompok pendapatan silakan. Bukan kami berpikir itu dokumen transaksi dari perusahaan dagang. Di sana penjelasannya. Itu yang D itu katanya kelompok pendapatan. Kelompok pendapatan itu punya anggapan kalau dokumen transaksi itu dari perusahaan dagang, bukan perusahaan manufaktur. Gimana untuk kelompok model? Diterima atau masih tidak diterima karena punya keyakinan bahwa itu manufaktur? Saya yakin ini manufaktur. Dari Nama PT, keterangan judulnya itu penjualan sama ini apa? data-data yang Data-data yang coba dilihat ya. Benarkah ini manufaktur atau dagang ya? Nah, ini perhatikan. Di sini ada keterangan kuantiti harga diskon jumlah INC PPN 1 Fresco 2-in-1 renteng 10 biji 25 gram. Nah, beli ini apa nih? Fresco itu apa? Minuman ya Fresco itu. Nah, perusahaan manufaktur minuman kan ini kan sebenarnya dia di sini menjual minuman. Ya, gitu. Berarti ini pabriknya Fresco. Iya, dari mana pabriknya Fresco di Bali ada kan? Kurang tahu gimana? Ayo. mungkin ini yang dari Oke. terus ada yang Oke, ada yang mungkin mau menjelaskan di depan? Itu si kelompok model ini bersikeras bahwasanya itu dari perusahaan manufaktur. Iya, Nesa. Tadi dari kelompok pendapatan, dari reselling, dan dari kelompok harta tidak setuju kalau itu dari manufaktur. Coba yang tidak setuju ini bisa nggak meyakinkan kelompok yang maju bahwasanya pernyataan kelompok yang maju itu salah? Silakan. Silakan. Bisa.
alamatnya di perumahan ya. Nah, berarti ini masuk di kategori transaksi dari perusahaan dagang ya. Ya, bisa diterima? Bisa diperbaiki ya. Oke, pekerjaannya silakan diperbaiki. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ada pertanyaan lain? Tidak. Ada? Sudah cukup? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok modal. Sekian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa diambil dan dihapus. Ya, selanjutnya kelompok siapa? Siapa maju? Ya, silakan kelompok jabatan. Kelompok mau jabatan belum ya? Jabatan dulu. Yang lain menulis, itu apa namanya? Menempel. Yang satunya menulis. Silakan. Itu kelompok 3. Untuk LKPD-nya bisa diambil di meja saya, silakan. Ini guntingnya ada. Ini loh. Ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok modal. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Syarani. Kelompok pendapatan. Pendapatan ya, ya. Ya, silakan lanjut. Elisa. Di sini saya akan Yang lain menulis biar cepat ya waktunya. Ya, tiga membaca. Yang 3 orang membaca. Di sini saya akan mengklasifikasikan bukti transaksi yang ada di sini. Yang A, nota kontan dari perusahaan jasa yang termasuk bukti transaksi eksternal. B, nota kontan dari perusahaan jasa yang termasuk bukti transaksi eksternal. Dan C, nota kontan dari perusahaan dagang yang termasuk bukti transaksi eksternal. Yang D, nota kontan dari perusahaan manufaktur yang termasuk bukti transaksi eksternal. Dan yang E, nota kontan dari perusahaan dagang yang termasuk bukti transaksi eksternal. selagi apa namanya baca sudah selesai bacanya? Sudah, menunggu yang menulis berarti.
spidolnya kalau kurang jelas itu ada di dalam tempat pensil saya. Oke, selagi menunggu sambil nulis teman yang di depan, silakan kelompok harta bisa maju. Kelompok pendapatan agak geser dulu sebentar. Oke, silakan maju kelompok harta. Maksudnya itu melihat organisasinya dan maju di depan. Ya, gantian kelompok utang. Jangan terlalu buru-buru, belum selesai yang ke depan. Ya sudah, bisa duduk kembali. Kelompok modal. Ya, silakan. Kelompok pendapatan lagi. Ya, silakan. Untuk nomor 3 yang A, harta berupa kas berkurang, modal berkurang, Perhatikan yang lain. beban jasa. Untuk yang B, harta berupa kas berkurang, modal berkurang, keterangan beban jasa. C, harta berupa kas berkurang, perlengkapan makanan bertambah. D, harta berupa kas berkurang, perlengkapan deterjen bertambah. E, harta berupa kas berkurang, perlengkapan tisu bertambah. Sudah. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, gantian dulu kelompok model dulu, silakan. Itu yang B sama yang C itu nggak ada tanggalnya. Terus yang A itu nggak ada nama toko atau orangnya, pemiliknya. Oke, ditampung dulu ya, ditampung dulu. Ini ada kelompok berapa? Bisa. Dokumen transaksi B itu sebelumnya tertulis jelas faktur penjualan terasa oleh kelompok pendapat sebagai nota kontan. Menurut kami ini merupakan jenis dari nota kontan. Terus yang kelompok ini tadi dijawab. Bisa. Untuk yang A, gak ada apa Nama nggak ada nama toko ya? Ataupun pemiliknya. Iya, tapi di sini tertera stempel. Stempelnya itu namanya Pak siapa ya? Bagus. Buat yang B sama C, Kenapa? gak ada tanggalnya. Nggak ada tanggal. Ya, karena ditulis manual mungkin orangnya lupa jadi manusia. Oke. Oke ya, berarti belum dikatakan sah ketika tidak ada keterangan waktu. Oke, bisa diterima oleh kelompok pendapatan ya. Ya, Sudah ada lagi yang didiskusikan? sudah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bisa sama temannya untuk dihapus, dibantu dihapus. Oke, silakan kelompok
Guntingnya mana tadi? Yuk. Yang lain bisa sama nulis, yang anggota lain itu spidolnya di meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Harta akan presentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Leni Nisa dan ini anggota saya. Saya Maria Dewi. Saya dari beberapa saya Saya Aulia Dewi. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, silakan yang lain bisa tulis. 2A transaksi servis motor, perusahaan jasa termasuk bukti transaksi eksternal. 2B struktur belanja perusahaan jasa termasuk transaksi eksternal. 2C transfer perusahaan jasa termasuk bukti transaksi eksternal. 2D nota keuangan perusahaan jasa termasuk bukti transaksi eksternal. Kurang S. Maaf ya teman-teman. Itu bisa nulis pakai spidol yang lainnya ada cukup paling itu 4. Dela, salah ya. Ini bisa nulis yang C. Itu ada spidol di meja saya. Di kotak pensil. Yang D berarti langsung lanjut. Yang bisa lanjut untuk kelompok UKAR silakan bisa maju untuk melihat dokumen transaksinya. Sudah? Ya, silakan. Ayo cepat, ayo lebih cepat. Sudah, silakan kembali. Sudah,
Tadi bantunya gimana, Melda? Dua durian dari satu kasih, sekian dari kami, terima kasih. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kita hari ini karena waktunya terbatas. Silakan mungkin bisa ada yang menyimpulkan dari pelajaran kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Mau ya? Yang Umi. Silakan. Transaksi dikatakan sah dan mengikuti bukti transaksi dibuat oleh penjual. Harus ada nama penjual atau penerima transaksi, tertulis jelas keterangan waktu terjadinya transaksi, tertulis jelas barang atau jasa yang ditransaksikan, tertulis jumlah uang yang sesuai dengan pertukaran barang jasa yang dilakukan. Oke, ada 5 ya. Ada keterangan, nama penjual, tanda tangan, terus setelah itu jumlah uang dan barangnya yang ditransaksikan. Oke, benar. Ada lagi yang menyimpulkan? Saya Bu, Ya, silakan Lesti. faktur merupakan bukti transaksi penjualan atau pembelian barang secara kreditu yang tidak mempengaruhi perubahan kas ketika transaksi. Oke, benar ya. Jadi faktur itu merupakan salah satu contoh dokumen di mana transaksi apabila terjadi secara kredit tidak ada kaitannya dengan kas ketika transaksi menyerahi barang. Oke, saya rasa kalian sudah paham. Silakan untuk bisa di scan barcode yang di sini untuk bisnisnya. Silakan kelompok maju, kelompok satu dulu silakan untuk scan pakai Google Lens yang sudah ada pada HP kalian. Kalau tidak bisa dari jauhan, bisa dekat. Kelompok harga, silakan. Yang lain bisa dikerjakan bisnisnya secara mandiri. Sudah? Saya tambahkan lebih besar ya. Ya, silakan bisa dikerjakan untuk bisnisnya. Nah, ini permintaannya Dela yang kemarin. Mana Bu bisnisnya Bu? Nah, sudah saya buat puisi, silakan dibuat puisinya, dikerjakan dengan baik secara mandiri. Bisa? Kenapa insya-Allah ini? Sudah bisa mulai start game, klik start game. Link yang warna ungu. Kenapa digoyang-goyang? Bisa diisi dulu namanya, terus start game, mulai terus start game. Gak bawa handphone, bisa di percobaan kedua meminjam akun temannya. Setelah temannya mengerjakan satu, percobaan keduanya dinamai nama yang teman yang tidak membawa ya. Padahal kemarin sudah sampaikan ya kemarin. Ayo bawa HP semua untuk mengerjakan kuisis. Ada lagi yang nggak bawa HP ini. Bisa. Nah, sip. Baterainya.
Oke, untuk peringkatnya silakan bisa dilihat depan, jadi kalian bisa tahu peringkat kalian sampai mana ini. Ya, lagi langsung. Jadi dari sini kalian tahu siapa yang akan mengerjakan atau yang sudah mengerjakan. Nih, ada Rida untuk urutan pertama. Yang kedua Ayu, yuk silakan. Yang merah itu salahnya, yang hijau itu benarnya. Yuk lanjut. Soalnya hanya 10. Saya rasa sudah, insya Allah sudah bisa mengerjakan semua. Ya. Ini yang menduduki peringkat pertama ada Leni. Yuk, berusaha lagi yang lain. Leni ini seimbang ini, 6 soal yang dikerjakan. 3 soal benar, 3 soal salah. Ayo, mungkin ada yang benar. Seruan, tidak ada warna merahnya. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai. Nanti bisa dilanjutkan hari berikutnya atau setelah ini kita akan sudah waktunya kan? Mungkin dari pertemuan kali ini gimana? Menyenangkankah atau tidak? Saya pengen tahu perasaan kalian ini bagaimana? Senang? Ada yang kurang nggak dari pembelajaran kali ini kita? Gimana Aulia? Kurang banyak ya, soal harusnya berapa ini? Dia tampilkan berapa ini? 100? Tidak cukup ya tampilnya. Oke, saya akan tambah dengan variasi soal yang berbeda-beda. Oke, terima kasih. Saya berharapnya juga untuk kelompok-kelompok lain lebih aktif lagi ya. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1 yang luar biasa untuk hasil diskusinya sama penampilannya diakhiri dengan pantun tadi. Kesalahannya tidak ada, alhamdulillah. Saya juga sudah mengoreksi tadi tidak ada. Sekian dari saya, tolong ini dirapikan dulu sebelum kita akhiri. Dirapikan kembali. Dan materi berikutnya kita akan bahas tentang konsep dasar debit kredit. Konsep debit kredit yang akan dibahas atau dibahas tentang jurnal umum. Silakan, bisa dirapikan lagi, bisa kembali ke tempat semula. Dirapikan kembali, kursinya kita tolong. Ya, ini bisa dikumpulkan ke saya lagi untuk tampilannya. Medianya bisa dikumpulkan ke saya lagi. Ayo kita taruh kursinya dirapikan. Tasnya di bawah diambil. Tempat saya. Ini dirapikan, kursinya diluruskan sampai depan. Sudah duduk di tempat masing-masing semua. Oh ya, silakan dibuat dulu.